Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita lanjut ke video selanjutnya ya. Video kemarin kita udah coba merangkai rangkaian parallel alternate dengan G4Q dan TDR ya. TDR itu timer delay relay, jadi biasa disebut singkat dengan timer atau TDR. Rangkaiannya seperti ini kemarin. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, yang saya rencanakan sebelumnya, kita akan buat rangkaian tambahan ya, komponen tambahan dengan tambahan sebuah WLC. Jadi ini WLC nya nanti kita ambilnya itu sebagai kontak untuk penggerak ya, penggerak atau kontak sensor, sehingga sistem parallel alternate dengan timer ini bisa bekerja. Nah, WLC nya ini ya, kita pakai Hanyong punya dari Korea, Hanyong ini ya, FS3 ya. Ini 220 volt AC untuk kontak coilnya. Nanti kita tambahkan ini ke dalam rangkaian di bawah sana ya. Jadi kita wiring dulu, lalu nanti kita coba ya sistemnya seperti apa. Rangkaian ini sembari kerja ya teman-teman ya. Rangkaian ini cocoknya nih kita bisa pakai untuk transfer ya, biasanya transfer, atau kita pakai untuk sampit lah ya. Tapi kalau untuk booster saya rasa kurang cocok, karena kontaknya kan booster tuh pakai pressure switch bukan pakai WLC ya. Jadi kalau untuk booster bisa dengan rangkaian seperti kemarin, nggak usah pakai WLC, itu bisa untuk booster. Nah, kalau untuk ini sebaiknya digunakan untuk transfer atau pompa submersible pit ya. Teman-teman bisa coba juga untuk ke rangkaian lain ya. Seandainya teman-teman berpikir ini bisa digunakan untuk rangkaian lain, silakan saja. Oke, kita mulai wiring ya. Jadi wiringnya sebenarnya penambahan dengan komponen ini gampang saja. Yang perlu kita tambahkan itu kan tentu beberapa kabel power dan minus, lalu untuk kontak untuk elektrodanya juga ya, E1, E2, E3. Jadi saya tambahkan dulu untuk kabel minusnya ya. Oke, minusnya kita ambil dari sini saja ya, untuk gampangnya ya. Jadi kalau untuk nanti di panelnya rapi, teman-teman bisa ambil dari mana saja lah, minusnya ya 0, di jumper nggak masalah. Oke. Nah, untuk kaki coil WLC ini, untuk minusnya atau nolnya ini di kaki nomor 6 ya. Iya, di sini ya. Coilnya itu kan 56. Jadi pakainya saya biasa di kaki 6. Seperti ini atas. Kaki 6. Nah, untuk plusnya, untuk line-nya ini di kaki nomor 5. Jadi 5 ini untuk coil ya, untuk coil. Oke, kita jumper ke common ya. Ke commonnya di nomor 4 ya, common nomor 4, NC di nomor 2 dan NO di 3. Jadi penomoran dari soket ini kan mulai dari sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi common itu kaki 8 dan 1 ya. Kalau di pemakaian relay biasa, tapi kalau di WLC ini commonnya ini di atas di kaki nomor 4. Ini NO di 3 dan NC nya di 2. Oke. Jadi ini kita ambil power langsung dari MCB ya. Jadi kemarin kan kontak MCB ini sebagai kontak, kita sekarang ini MCB kita fungsikan sebagai pemutus arus ya. Jadi MCB memang benar-benar difungsikan sebagai MCB. Kita coba saja yang power untuk ya, coba dulu yang untuk G4Q dan timer, biarkan dulu. Nah, saya tunjukkan sambungnya di mana. Nah, kita langsungkan ini power ngambil dari MCB.
Oke, seperti ini. Nah, yang tadi dilepas ya, yang kontak power dan buat G4Q dan timer ini, kita masukkan ini ya ke NC ya. Kita masukkan ke NC. NC ya, jangan NO. Nanti kalau NO, penggunaan WLC untuk NO biasanya untuk safety air. Jadi ketika air penuh kontak bekerja. Kalau NC ini ketika air kosong ya. Untuk WLC ketika air kosong dipakainya NC. Ketika NC baru nanti komponen bekerja. Jadi yang tadinya ini dari MCB kita pindah langsung ke NC ya. Jadi gampang saja ya penambahan WLC nya. Jadi penambahan kabelnya cuman itu saja. Dan tentu saja kita tambahkan untuk kabel ya. Ini E1 di kaki nomor 7, terus ini ya, masukkan dulu ke sini ya. Ini E1 ya, E1, lalu ini E2 di kaki nomor 8 ya. Untuk E2 ini tengah nanti, dan ini E3 di pin nomor 1. Oke. Jadi saya perlu terangkan kembali E1, E2, E3 ini posisinya ya, jangan terbalik. Posisi E1 itu adalah posisi paling atas, jadi upper level itu di E1, lalu middle level di E2, dan low level itu di E3. Jadi selalu ya untuk memperhatikan kalau komponen ada wiringan seperti ini ya, ini diperhatikan ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini E1 paling atas, E2 middle, dan E3 paling bawah. Ini seolah-olah reservoirnya ya. Jadi posisinya jelas ya, harus seperti ini untuk bisa komponennya bekerja sebagai mesinnya. Jadi kalau terbalik posisi E1 di bawah, E3 di atas, nanti kontak main 3 buah elektroda ini nggak terbalik jadinya ya. Jadi saya tunjukkan ya. Sekarang kita pasang dulu. Oke, kita pasang seperti ini. Kita tes ya, saya masukkan powernya dulu. Oke teman-teman, sudah kita masukkan powernya ya. Sekarang kita coba untuk rangkaiannya. Sudah masuk power, WLC sudah nyala ya, lampu LED WLC sudah nyala karena bawahnya sudah saya jumper. Jadi kalau saya tidak jumper ini, dalam posisi MCB on seperti ini, pompa akan langsung bekerja ya. Jadi ini kita karena ini kontaknya berdasarkan WLC, jadi untuk kontak hidup on off nya ini kita berdasarkan level air ya, berdasarkan level air. Jadi rangkaian ini hanya cocok untuk pompa transfer dan pompa sampit. Nah, yang sekarang ini yang dia penolak ini adalah cocoknya untuk pompa transfer karena posisi kontak yang kita pakai di WLC ini kontak NC seperti ini ya. Jadi fungsinya ini untuk ketika posisi air low, dia kontak untuk menghidupkan pompa ya, menghidupkan pompa atau sistem. Oke. Ketika untuk pompa sampit, ini posisi ini harus di posisi NO di atas. Oke ya, kita coba ya sistemnya. Ya, sistem kerja itu kan misalkan elektroda paling atas itu kan E1. Nah, ketika E1 tidak terendam air, ketika terjadi pemakaian ya, di pemakaian air akan semakin turun. E1 lepas, pompa belum bekerja. Dan ketika E2 tidak tersentuh air, maka pompa akan bekerja seperti ini. Oke, pompa 1 bekerja. Cukup dengan pompa 1 air penuh lagi, karena pemakaian tidak banyak, maka pompa akan berhenti bekerja. Turun lagi, E1 lepas, belum bekerja, dan ketika E2 lepas dari air, tidak sentuh air, maka pompa 2 yang akan bekerja. Akan seperti itu terus menerus ketika pemakaian air tidak banyak ya.
Nah, ini namanya sistemnya single alternate. Jadi kerja hanya bergantian saja antara pompa 1 dan pompa 2. Bagaimana dengan para alternate-nya? Kalau para alternate ini karena kita pakai timer ya, kita setting timernya tuh misalnya kita setting sekitar, ini setting di 5 detik aja ya, biar nggak terlalu lama. Kita coba ya, ketika dalam waktu 5 detik air yang kita isi tidak penuh, maka pompa backupnya akan bekerja. Jadi dua pompa bekerja bersamaan ya. Kita coba E1 lepas, belum bekerja, dan E2 lepas, pompa 1 bekerja. 5 detik kemudian pompa 2 akan bantu ya, seperti itu ya. Ini cara kerja dari power alternate berdasarkan waktu atau timer. Jadi penggunaannya hanya cukup menggunakan satu buah WLC seperti ini ya, atau bisa seperti ini, maka pompa bisa bekerja secara para alternate. Kalau tidak pakai timer, pakai seperti biasa pakai level saja, untuk para alternate itu kita nggak bisa ya, hanya bisa dipakai dengan single alternate. Untuk para alternate-nya kita harus menggunakan WLC-nya itu 2 buah ya, 2 buah. Sudah pernah saya buat sebelumnya, saya sajikan sebelumnya di video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Nanti saya taruh linknya di atas bagaimana para alternate bekerja dengan menggunakan WLC ya, tanpa timer ya, benar-benar murni berdasarkan level air. Oke, nah bagaimana daya rangkaian ini kita pasang lagi ya. Oke, pasang lagi seperti ini, pasang dulu. Bagaimana rangkaian ini ketika untuk pompa sampit? Ketika untuk pompa sampit, maka ini rangkai input ini kita masukkan ke atas ya. Input sinyal untuk menggerakkan Q4Q dan timer itu kita ambil dari atas. Saya pindahkan dulu ini ke atas. Jadi pengambilan powernya itu dari atas ya. Oke, ini kabelnya kurang panjang, kita paksa saja lah sementara, nggak apa-apa. Oke, kita ambil dari NO nya ya. Kalau untuk pompa sampit kita pasang. Oke, sekarang kita naikkan ya. Nah, perlu diingat ya, ketika dalam keadaan seperti ini ya, dalam posisi sampit, ketika kontak ini ke atas, ini kan air posisi penuh, maka pompa kan langsung bekerja. Teman-teman lihat ya. Nah, kalau bisa kerja, dan ketika lepas ya, nah ini udah karena setting waktunya ya, kita coba lagi, saya matikan dulu seperti itu. Ketika pompa ini lepas ya, nih pompa ini baru pompa sampit ini akan berhenti bekerja. Jadi ketika air tidak ada air, pompa sampit berhenti bekerja, dan ketika air penuh, pompa sampit baru bekerja. Jadi terbalik dari cara kerjanya, terbalik dari pompa transfer ya, dikembalikan dari pompa transfer. Nah, kenapa ini saya lepas ya? Karena untuk pompa sampit itu sebaiknya tidak pakai elektroda. Sebagai elektroda, jadi kita pakainya itu floating switch. Kalau floating switch hanya memakai 2 kabel kan kontaknya kan. Jadi yang perlu dikontak, yang disambung itu adalah E1 dan E3 saja ya, seperti ini. Jadi ketika floating switch itu dalam keadaan tidak kontak, pompa akan mati. Nah, ketika level airnya naik ya, semakin tinggi ya, penampungannya air itu semakin tinggi dan harus dikuras. Ketika floating switch sudah kontak seperti ini, pompa akan bekerja. Nah ya, jadi kalau satu pompa cukup, dia lepas lagi seperti ini, kontak lagi, pompa 2 bekerja bergantian dalam satu lubang ya, lepas lagi. Dan ketika pompa 1 tidak cukup ya, tidak cukup untuk bisa menguras air dalam waktu cepat ya, maka pompa yang kedua akan bantu seperti itu.
ya. Jadi inilah cara kerja parallel alternate untuk pompa transfer dan untuk pompa submersible ya. Hanya membedakan antara input NC dan input NO dari WLC. Oke, teman-teman, saya rasa bisa dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya di kolom komentar saja. Mohon maaf saya tidak bisa share nomor telepon saya karena sempat saya terganggu ya, privasi saya terganggu karena tengah malam ada aja yang nelpon kan, sebenarnya tidak dijawab. Bagaimana dijawab, saya perlu istirahat juga ya. Oke, terima kasih, kita ketemu next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.